Saya persilakan Profesor Dr. Markus Priyogunarto SH, M.Hum, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, ini serius kalau saya Pak. Jadi ada maksud nanti ada semacam Arief Sulistianto effect, sama seperti Prof. Henry, tetapi bukan untuk tujuan promosi UPH, tetapi untuk tujuan betul-betul untuk tujuan politik kriminal, membangun politik kriminal. Begini, disharmoni hukum dalam regulasi proses penyidikan itu saya kira tidak hanya terjadi di dalam TPPU. Ya, dalam Tipikor itu polisi penyidik, KPK penyidik, jaksa penyidik. Ya, itu bisa jadi satu orang itu bisa jadi menghadapi 2 atau 3 institusi yang berbeda, ya, untuk satu tujuan yang sama, bisa jadi seperti itu. Itu juga merupakan disharmoni. Di narkotika ada BNN, di terorisme ada BNPT. Ya, kalau itu dipandang sebagai satu disharmoni, ya disharmoni. Tetapi menurut pendapat saya, disharmoni itu lebih banyak karena kita tidak mempunyai politik hukum di dalam membangun suprastruktur penegak hukum. Saya membagi dalam 3 fase. Hubungan antara penyidik dengan penuntut umum. Pada waktu zaman HIR, itu polisi adalah huk magistrat. Ya, kalau penyidikan belum selesai oleh polisi, ada penyidikan lanjutan. Kemudian pada zaman pada zaman KUHAP, setelah HIR digantikan KUHAP, ada diferensiasi fungsional. Pemisahan secara tegas antara wewenang polisi dengan wewenang jaksa. Jaksa selaku penuntut umum, polisi sebagai penyidik. Pasca berlakunya KUHAP, ada masa. Nah, istilahnya ini nanti boleh diganti oleh Pak Arief Sulistianto, tapi saya menyebutnya masa rebutan kewenangan. Ya, di mana pasca berlakunya KUHAP itu kewenangan penyidikan itu terjadi, ya, berbagai institusi yang pengen menjadi pejabat penyidik, sehingga saya menyebutnya itu sebagai bagian atau fase di mana di situ terjadi rebutan kewenangan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah sebetulnya dari contoh desain hubungan antara penyidik dengan aparat penegak hukum yang lain tadi, itu yang mana yang paling cocok sebetulnya, gitu ya, untuk kemudian bisa mengeliminasi terjadinya disharmoni hukum dalam regulasi proses penyidikan. Nah, ini tadi saya mendengarkan juga, karena ini dihadiri juga oleh salah satu tokoh dari Komisi 3 tadi diumumkan, saya mendengarkan, supaya ini juga menjadi Arief Sulistianto effect. Bagaimana Bapak atau ide Bapak untuk menyikapi fase rebutan kewenangan ini? Istilah rebutan kewenangan bisa dihaluskan atau diganti oleh Pak Arief Sulistianto. Silahkan, ini serius Pak. Baik, saya persilakan dengan singkat untuk dijawab. Terima kasih yang amat terpelajar dan terhormat Profesor Dr.
Markus Priyogunarto. Ini pertanyaannya panjang dan sulit, Pak. Saya berpendapat bahwa diferensiasi fungsional seperti yang sudah diatur dari KUHP merupakan politik hukum Indonesia, itu adalah satu politik hukum yang sangat tepat. Karena membedakan atau memisahkan antara kewenangan penyidikan, penuntutan, dan kehakiman. Tapi walaupun dibuat kanal seperti ini, tidak berarti harus tetap bekerja pada kanalnya sendiri. Tetap harus ada hubungan koordinasi. Nah, di dalam diferensiasi fungsional ini, ternyata betul apa yang dikatakan Profesor Markus, yang sering dijadikan rebutan itu kewenangan penyidikan. Tidak ada instansi yang ingin merebut kewenangan penuntutan, apalagi mau jadi hakim, enggak ada, Pak. Jadi yang direbut itu memang kewenangan penyidikan. Pertanyaannya mengapa? Karena tahap penyidikan adalah tahap awal dari proses sistem penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Tanpa ada penyidikan tidak akan ada penuntutan. Sehingga disinilah bagaimana dari penyidik yang sudah tersebar ini, di mana ada penyidik Polri, ada penyidik KPK, ada BNN, narkotika pun ada penyidik Polri, ada penyidik BNN, korupsi, penyidik Polri, kejaksaan juga. Apa yang harus kita lakukan untuk mengharmonisasikan ini? Ini adalah satu fakta hukum yang terjadi di Indonesia, dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana ini bisa mensinergikan langkah-langkah penegakan hukum ini walaupun terpisah-pisah. Oleh karena itu di dalam disertasi saya, khususnya di dalam penyidikan tindak pidana TPPU, dengan adanya fakta bahwa penyidik ini tersebar banyak sekali karena semua penyidik tindak pidana asal bisa melakukan penyidikan TPPU, maka saran saya adalah agar penyidik Polri ini dijadikan penyidik utama, bukan penyidik tunggal. Kalau penyidik tunggal, pengalaman Undang-Undang 15 2002, 25 2003, Polri sebagai penyidik tunggal tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mampu untuk mengatasi semuanya. Sehingga dengan adanya Polri sebagai penyidik utama, sehingga Polri akan bisa mengasistensi, bisa mensupervisi, bahkan sampai kepada joint investigation atau penyidikan bersama. Tapi yang terjadi sekarang masih ada penyidikan-penyidikan atau penyidik tindak pidana asal yang diberikan kewenangan secara eksklusif. Contohnya penyidikan tindak pidana kepabeanan secara eksklusif dimiliki oleh PPNS Bea Cukai. Sehingga ketika ada tindak pidana pencucian uang, kemudian di luar dari kewenangan tindak pidana asal, penyidik tindak pidana asal itu, Polri tidak akan bisa masuk. Nah, ini yang harus diatasi adalah menempatkan Polri sebagai penyidik utama dan tidak ada lagi kewenangan penyidikan yang secara eksklusif diberikan kepada satu instansi. Artinya akan terjadi koordinasi, sinergitikas, dan kolaborasi. Demikian, Profesor. Oke. Mana, Prof? Ya, cukuplah, Pak. Cukup. Oke.